Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa hukumnya menyebutkan barakallahu fi umrik di hari kelahiran? Yang saya tahu, karena Anda bertanya pada saya, yang saya tahu tidak ada merayakan hari kelahiran. Yang saya tahu itu. Maka tidak perlu. Jadi barakallahu fi umrik kan mendoakan supaya Allah berkahi di umurnya. Sama saja Anda mengatakan selamat ulang tahun gitu. Yang saya tahu itu tidak ada ya, dalam Islam. Karena belum pernah ada sahabat satupun yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nabi SAW. Tidak pernah juga dari riwayat satu sama lain mengucapkan ulang tahun. Tapi itu adalah tradisi orang-orang non-muslim gitu kan. Sampai mereka bakar lilin, mereka tiup, mereka meminta doa pada saat itu tradisi mereka, bukan tradisi kita. Kita kalau mau merayakan sebenarnya kan ada namanya ulang detik, bukan ulang tahun. Tahun itu kan 1 tahun. Kita kan setiap detik kalau masih bisa hidup berarti sebuah nikmat yang besar, tapi kan tidak ada perayaan itu. Saya ingin bertanya, apakah boleh seorang muslim bersyukur dengan hari kelahirannya dengan berbagi-bagi makanan yang kadang dengan merayakan ulang tahun. Maksudnya apa ini? Dikesankan ya. Dan apakah boleh memakan makanan yang diberikan orang yang merayakan ulang tahun walaupun dia muslim? Sama saja ya, sama saja dengan ulang tahun. Anda tanya langsung aja apa hukumnya ulang tahun gitu kan. Ya, setahu saya tidak boleh, setahu saya. Dan tidak usahlah sibuk dengan ulang tahun ini. Kenapa sibuk dengan ulang tahun? Gitu kan. Kalau Anda tidak ulang tahun, kenapa? Coba saya tanya. Hah? Kalau enggak ulang tahun, umurnya jadi pendek. Hah? Ya, atau badannya tinggi jadi pendek. Enggak ada. Nabi SAW enggak pernah rayain ulang tahunnya, enggak usah sibuk ulang tahun tiap tahun gitu kan. Hanya ikutin orang-orang kafir ulang tahun itu acaranya orang kafir, bawa kue, tiup, nyanyi-nyanyi, disuruh minta apa pada saat itu. Enggak ada dalam Islam itu. Nabi SAW tidak pernah rayain hari lahirnya, enggak juga sahabat, enggak juga tabi'in, enggak juga orang-orang soleh. Yang rayain ulang tahun orang kafir, berarti Anda contohin mereka. Orang soleh kita enggak ada yang rayain, gitu kan. Dan begini ikhwas sekalian, akhwat sekalian. Kalau Anda hadir di majelis ilmu, mohon maaf ini saya bahasakan ya. Ini bukan seremoni nih, ini Anda hadir di sini, ini bukan untuk ngeramein saja. Antum sudah duduk 2 jam, pegel juga kakinya pasti gitu kan. Ini bukan datang hanya untuk sekedar, oh ustadznya bagus ya, oh materinya bagus ya, oh ini, bukan. Oh ajakan teman saya, jangan itu ikhwah dan akhwat sekalian. Saya datang untuk mengetahui hukum Allah dan saya terapkan dalam kehidupan saya. Itu pentingnya majelis ilmu. Kalau antum hadir di majelis ilmu, ada orang 10 tahun majelis ilmu, majelis taklim tiap hari, tiap minggu mungkin, tapi tidak berubah-berubah, nggak ada manfaat ilmu itu buat dia. Apa manfaatnya? Ikhwas sekalian, masalah ulang tahun memang tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW, tidak pernah contoh dari para sahabat. Yang ada dari orang-orang kafir, kita tahu kan ulang tahun dari orang kafir, sampai sering memang bahasa Inggris, ya. Happy birthday memang begitu, memang dalam bahasa Inggris, nggak ada dalam bahasa Arab tuh, gitu kan? Memang dalam bahasa Inggris nanti diterjemahkan, nyanyi-nyanyinya pun sama, tiup lilinnya juga sama, tasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Man tasyaba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi satu kaum maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Untuk apa ikhwah? Tanya begini, kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Gak ada apa-apa. Kalau saya tidak ke diskotik sama teman saya malam, kenapa? Gak apa-apa, gak ada yang, bukan tangan kita putus, kepala kita jadi gundul, enggak. Gak ada yang rugi gitu kan. Malah bagus tidak menjalankan sesuatu yang tidak dicontohkan dalam agama. Jadi saran saya gak usah gitu kan. Kalau dalam Islam kita mau keluarkan ada istilah ulang, kita bukan ulang tahun, ulang detik. Karena kita nggak bisa jabat jaminan tiap detik ini kita setiap saat nih malaikat maut mengejar kita, kan gitu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah di belakang kalian ada malaikat yang tidak pernah, yang sangat cepat, tepat dan kalau sudah datang tidak pernah terlambat sedikit pun. Itu yang harus dikhawatirkan. Dia lagi ngejar kita nih malaikat nih. Tinggal tunggu waktunya sambar selesai, dicabut ruhnya mati, gitu kan. Jadi kita ini sebenarnya ulang detik bukan ulang tahun, gitu kan. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Saya sarankan begitu. Sama aja nanti, hanya untuk mengingat dibahasakan sekarang supaya lebih ada syar'inya gitu kan. Dikatakan milad, bukan ulang tahun. Miladnya lah, membagi-bagi makanan sebagai tanda syukur. Tanda syukur itu ya tiap hari kita bersedekah, bukan setiap tahun ya. Saya akan bacakan pertanyaan pertama yang masuk dari seorang hamba Allah 29 tahun di Aceh. Pertanyaannya, bagaimana sikap kami terhadap mertua kami yang ingin memaksakan merayakan ulang tahun cucunya atau anak kami. Kami sudah menjelaskan hukumnya secara baik tapi mertua bilang anggap saja silaturahim. Allahul musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan.
Pertama sekali teman-teman sekalian, ulang tahun bukan bagian daripada Islam. Dan ini benar-benar merupakan bagian daripada acara orang-orang non-muslim. Makanya mereka mendatangkan kue, mereka ada lilin ditiup, lalu mereka berdoa pada saat itu. Dan ini lebih kentalnya atau lebih tepatnya acara kaum Nasrani. Dan Nabi SAW sudah bersabda kepada kita semua, Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah golongan daripada kaum itu. Dan kita dilarang, tidak boleh sama sekali. Dalam hadis yang lain, latattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibr wa dhira' bi dhira'. Jengkal demi jengkal, ya hasta demi hasta. Sampai kalau mereka masuk, hatta law dakhala hufra jubbin atau dabbin lattaba'tumu au la dakhaltumu au kama qala Nabi SAW. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan ikut. Au kama qala Nabi SAW. Ya, tepat lafaz hadisnya saya lupa, tapi seperti itu kurang lebih. Yang jelas teman-teman sekalian, tradisi ini bukan bagian daripada Islam. Ya. Jadi seharusnya seorang muslim tidak perlu lagi ada acara ulang tahun. Karena memang kita kalaupun ada ulang detik harusnya. Karena setiap detik ini seperti ada umur yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hitungan detik juga kita bisa wafat. Kan begitu. Baik, isinya ulang tahun itu apa? Isinya misalnya memberikan hadiah kue. Baik, kita bisa memberikan hadiah kue setiap saat. Tidak harus di saat ulang tahun. Kan begitu. Bukan dia ulang tahun saja. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan tahabu. Saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Sudah jelas gitu hukumnya. Ya. Itu juga dengan silaturahim keluarga. Di sini dikatakan anggap saya silaturahim. Silaturahim bisa setiap saat. Bukan di saat ya setahun sekali ulang tahun itu. Karena ini tidak akan jadi setahun sekali. Karena hari ini suami ulang tahun. Bulan depan istri ulang tahun. Bulan depannya lagi mertua ulang tahun. Bulan depannya lagi orang tua ulang tahun. Bulan depannya lagi ipar, saudara, ponakan. Tidak akan selesai-selesai. Dan akan sama mekanismenya. Datang, bawa kue, tiup lilin, nyanyi-nyanyi. Kan gitu. Yang lain bawa hadiah. Ini persis seperti tradisi mereka, orang-orang non-muslim. Mohon maaf saya jawab seperti ini karena memang ini adalah konsultasi diarahkan kepada kami. Bagi penanya, kalau memang atau ada yang diantara yang hadir dalam acara kita ini, baik live ataupun siaran ulang, yang merasa kurang cocok dengan jawabannya, Anda bisa bertanya kepada para ustadz, para kiai yang lain, insya Allah, yang mungkin lebih kompeten daripada saya dan mereka punya hujah yang lebih baik, Anda silakan. Tapi dari saya seperti itu yang saya ketahui. Jadi sebaiknya memang setiap muslim dan muslimah menghindari tradisi ini. Ya. Tinggal kembali kepada pertanyaan penanya di sini. Bagaimana sikap kami di saat mertua tetap ngotot untuk mengadakan acara ulang tahun cucunya, gitu kan? Padahal kami sudah jelaskan hukumnya dengan cara baik. Saya melihat Allahu a'lam di sini bukan harus bentrok dengan mertua ya, tapi Anda sebagai orang tua bisa mengambil sikap. Ya. Dalam arti kata, maaf kami tidak setuju dengan acara ini. Udah selesai. Dan itu bukan bab durhaka kok. Karena mereka sedang mengajak Anda untuk melakukan perbuatan yang tidak ada dalam syariat Islam. Dan kata Nabi SAW, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat pada sang pencipta. Dalam riwayat lain, La ta'ata illa fi ma'ruf. Gak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan saja. Jangankan mertua, orang tua kandung pun tidak boleh kita patuhi pada saat mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sepakat dengan suami atau Anda sepakat dengan istri bicara baik-baik. Kalau kita tidak setuju dengan ini, mohon maaf kami tidak bisa datang. Kami tidak akan bawa anak kami. Tidak apa-apa, biar mereka tahu kalian punya atau Anda ini punya sikap, gitu kan? Itu bukan dalam bab durhaka. Harus ditunjukkan. Dia mau arayakan setelah itu cucunya yang lain silakan saja. Tapi kalau sama kami nggak setuju. Tapi dengan cara yang santun dan cara yang baik. Dan Anda juga datang, Anda bawa makanan, Anda bawa hadiah buat mertua gitu kan. Tunjukkan kalau ini adalah hal yang dibolehkan. Kami malah mau berbagi. Bawain makanan, bawain minyak wangi, parfum, bawain pakaian, hadiah. Bawain sesuatu yang baik. Allah alam itu karena Anda tanya sikapnya ya. Jadi memang kita harus tunjukkan sikap kita teman-teman. Ini sama semua orang ya. Sama semua orang. Bukan hanya mertua. Sama teman-teman gitu kan. Karena kalau Anda tidak menunjukkan sikap masalah tidak boleh misalnya. Maka akan selalu merasa tidak enak. Dan perasaan tidak enak ini nggak benar.
gitu kan? Akhirnya diajak kalau sama teman-teman ke diskotik, ke bar, oh karena tidak enak, jadi akhirnya terpaksa pergi. Oh nggak bisa. Tunjukkan prinsip kalau saya tidak ikut. Dari awal, jadi mereka sudah tahu. Nggak jadi PR terus gitu kan. Allahu a'lam. Para jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan hari kelahiran kita, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Tapi di dalam Islam tidak ada syariat khusus untuk mengingat hari kelahiran. Oleh karena itu, kalau kita membaca kitab-kitab sejarah perjalanan hidup Nabi kita, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, terjadi khilaf yang panjang di antara para ulama tentang kapan beliau dilahirkan. Ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Terjadi khilaf. Ini sebagai pertanda tidak ada keutamaan tersendiri untuk hari kelahiran kita. Dan orang dulu itu hampir nggak ada yang hafal tanggal kelahirannya. Bapak kapan lahir? Waktu itu Belanda sedang agresi militer kedua. Insyaallah. Harinya wallahu a'lam. Orang-orang dulu itu nggak perhatian. Sehingga kadangkala yang ada di KTP itu bikinan. Bikinan, dia nggak ada perhatian. Muncul ketika kita terpengaruh dengan gaya-gaya barat ya. Mulai ada pengaruh-pengaruh kita itu merayakan hari kelahiran itu. Boleh tahu hari kelahiran, hafal tarikh kelahiran baru. Bagus itu. Untuk mengetahui umur kita juga. Karena ada beberapa syariat yang berkaitan dengan umur. Apa seperti contohnya? Masalah baligh. Ada orang baligh dengan umurnya. Yang kedua masalah mengajarkan sholat, menyuruh sholat. Umur berapa? Umur 7 tahun. Berarti kita harus tahu kapan dia lahir. Memukul anak ketika dia nggak sholat umur berapa? 10 tahun. Kemudian berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Umur berapa dibaca? 40 tahun. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Berarti kita perlu tahu. Tapi tidak untuk ritual-ritual tertentu. Memang ada yang berkaitan dengan umur jamaah. Maka kalau kita wallah ya, anak kalau ditanya, anak punya anak 5, ditanya hari kelahirannya, nggak ada yang tahu jamaah. Ya mungkin itu kesalahan orang tua ya. Tapi anak tahu umurnya berapa, mereka tahun-tahunnya tahu. Cuma kalau tanggalnya pas harinya kadang-kala tidak terlalu perhatian, maka kayaknya tidak perlu jamaah kita mengatakan hal itu. Ada orang yang bersedekah telur dengan jumlah umur anaknya. Iya. Anaknya umur 15, telur 15. Sama beras 15 kilo umpamanya. Enggak lah, enggak ada syariat tersendiri. Doakan itu anak. Ya, nak, kalau anak itu sudah bertambah, nak, Masya Allah, kau udah gede nak, kau udah besar, kau harus semakin baik nak. Doakan dia, enggak masalah. Tapi tidak harus bertepatan dengan tanggal lahirnya dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, bagaimana sikap apabila kita dikasih hadiah dalam bentuk ulang tahun dan barang itu sudah di tangan? Apa kita membuangnya, menyimpannya, minta solusinya? Antum ambil hadiahnya, antum makan, tapi jangan sampai kita ikut merayakan hal tersebut jemaah. Perlu diingatkan kembali bahwa ulang tahun itu adalah perayaan berkurangnya umur. Perayaan berkurangnya umur. Jadi kalau manusia ditentukan umurnya 63 tahun, kemudian ketika masuk umur 62 tahun, keluarganya merayakan, mengatakan kepada ayahnya, ya insya Allah ayah 1 tahun lagi mati ayah. Kita rayakan, marah ayah jemaah. Kamu jangan merayakan hari kematian saya. Ini umur berkurang bukan dirayakan. Seharusnya bersedih. Orang ketika umurnya berkurang, dia bersedih jemaah. Apa kata
Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amal." Ibnu Mas'ud atau yang lainnya, anak lupa. Dia mengatakan, tidak ada penyesalan yang lebih aku sesali ketika matahari terbenam di ufuk barat. Dengan berkurangnya hari itu, aku bersedih karena umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. Jadi seharusnya ketika orang berumur, dia malah semakin sedih. Makanya orang kalau umur 40 tahun dianjurkan untuk berdoa. Memohon kepada Allah agar dikasih taufik. Agar dia bisa terus beribadah dengan baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, hari ini Ana mendapatkan beberapa ucapan selamat ulang tahun dari teman dan saudara, sedangkan kita tidak menginginkan hal tersebut. Bagaimana sikap yang harus Ana lakukan, Ustadz? Bolehkah kita mengaminkan doa dari ucapan tersebut dan mengucapkan terima kasih karena kita cuek takut dianggap sombong, Ustadz? Antum minta doanya diganti. Jangan selamat ulang tahun, doakan Ana selamat dunia akhirat. Apa gunanya selamat ulang tahun? Ana mau tanya sekarang. Selamat ulang tahun. Antum dapat apa? Selamat hari itu aja kan? Hari ini berulang. Antum kan tahun lalu masih hidup. Tanggal berapa? Antum lahir tanggal 23 Februari. Antum sekarang masih hidup, Ana ucapkan selamat nih. Berarti antum masih hidup nih sampai sekarang. Doa itu kurang, makanya minta jangan doakan selamat ulang tahun, doakan selamat dunia akhirat. Amin. Jadi kita kasih arahan. Sehingga nanti nggak ada lagi ucapan selamat ulang tahun, yang ada ketika dia tahu antum ulang tahun, doanya bukan selamat ulang tahun lagi. Selamat dunia akhirat Mas ya. Amin. Jazakallah khair atas doanya. Nggak ada urusan sama ulang tahun. Kita insya Allah bisalah jamaah meninggalkan hal tersebut. Di antara tradisi-tradisi ya, a'yad ya, perayaan-perayaan yang tidak diajarkan oleh Islam adalah perayaan ulang tahun. Ya. Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah, ya, Nabi mendapati orang-orang lahum yaumani yal'abuna fihima. Orang-orang Madinah mereka bermain-main 2 hari, hari raya mereka. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna Allaha qad abdala lakum khairan minhuma. Ya. Yaumal adha, yaumal fitr. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian berdua perayaan yang lebih baik daripada ini semua, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ya, maka perayaan dalam Islam cuma 2 itu, Idul Adha, Idul Fitr. Adapun perayaan-perayaan selain itu, maka ini adalah sumbernya dari orang-orang kafir ya. Sebenarnya orang kafir, maka kita hendaknya menjauhi perayaan-perayaan tersebut. Berkaitan ulang tahun tentunya, kalau kita orang Islam, ya, kita bertambah tahun, terutama kita sudah umur semakin tua, ya harusnya kita semakin menurunkan diri kita semakin bertambah umur, semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertanggungjawaban semakin besar, akan semakin banyak yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagaimana persiapan kita untuk tahun-tahun berikutnya? Bukan dengan adanya ulang tahun kemudian kita berpesta-pesta, kemudian bersenang-senang. Maka hendaknya kita menjauhi acara-acara seperti ini ya. Ustadz, anak istri kedua diperintahkan oleh suami mengucapkan selamat ulang tahun pada istri pertama. Nggak boleh, haram. Raja, orang tua sekalipun yang merintahkan nggak boleh. Karena itu maksiat, ya. Bagaimana dengan doa HBD? HBD bukan doa, Happy Birthday. Itu ucapannya. Oh, yang doa itu Watab, W-U-A-T-B, Watab, wish you all the best. Sering disingkat apa? Watab, dan itu doa ya, sama dengan barakallahu fikum gitu. Wish you all the best itu doa, tapi khusus diucapkan pada waktu ulang tahun. Kan itu bagus.
Iya, kalau wish you all the best itu tidak dalam rangka ulang tahun, bagus. Umpamanya seseorang memperoleh kenikmatan berupa lulus ujian. Kita mendoakan barakallahu fikum, atau bahasa Inggrisnya will you all the best tadi, boleh nggak apa-apa. Tapi dalam rangka ulang tahunnya, berarti ini ritual ulang tahun. Dan itu tidak boleh. Saya disuruh suami mengucapkan ulang tahun ke istri yang pertama dengan alasan untuk menyenangkan hati istri pertama. Anak tidak mau, walaupun baik menurut suami. Tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Siapa yang diikuti? Allah dan Rasul. La ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Padahal suami sudah tahu ilmunya. Udah tahu kok katanya baik, berarti nggak tahu ilmunya tuh. Anak tetap tidak mau Ustaz, yang akhirnya suami bilang kan Islam rahmatan lil alamin. Nyari dalil ya. Itu gimana ya menghadapi suami seperti itu? Suruh telepon ke Ustaz siapa aja. Tidak harus ke saya. Ustaz, bagaimana mengucapkan wish you all the best kepada orang yang berulang tahun, boleh enggak? Kalau Ustaz menjawab enggak boleh, kalau barakallahu fikum boleh. Eta kan. Jangan tanya Ustaz seperti itu. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah.